You want not to grow. Oke, yang pertama, karbon adalah karbon mempunyai 4 elektron valensi. Karena karbon mempunyai 4 elektron valensi, maka karbon bisa berikatan dengan 4 tangan atau 4 garis. Kalau dilihat di gambar pertama yang paling kiri C-nya, di sini garisnya tunggal semua, maka disebut sebagai ikatan tunggal. Yang di tengah-tengah ada yang sama dengan ini namanya apa? Ikatan rangkap dua. Sedangkan yang paling kanan ada ikatan rangkap tiga. Selanjutnya, sifat yang kedua adalah jari-jarinya kecil. Jari-jarinya siapa? Jari-jarinya karbon. Karena jari-jarinya kecil, maka karbon bisa membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, rantai lurus, bercabang, atau melingkar. Terlihat ya bedanya? Rantai lurus yang ini ya, tidak ada cabangnya. Ada cabang, bercabang yang warna biru ini cabangnya. Kemudian rantai melingkar. Melingkar itu yang seperti ini atau tertutup. Oke. Yang ketiga, sifat atom karbon bervariasi sesuai dengan posisinya. Ada karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ini sebenarnya sudah dibahas di kelas 1 ya. Oke, selanjutnya karbon itu bisa membentuk isomer. Apa itu isomer? Senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi struktur dan sifatnya berbeda. Seperti di tabel saya, ada 3 senyawa, pentana, isopentana, dan neopentana. Itu 3 senyawa yang berbeda, tetapi rumus strukturnya sama. Tetapi rumus molekulnya sama. Sama-sama C5H12. Gitu. Jadi rumus molekul tuh yang itu, yang C5H12 itu namanya rumus molekul. Tapi rumus strukturnya tuh beda. Ada yang strukturnya, kalau pentana strukturnya lurus, tidak bercabang. Isopentana strukturnya satu gitu ya. Neopentana strukturnya seperti itu. Terlihat seperti ada cabangnya 2 gitu. Karena rumus strukturnya beda, maka sifatnya juga beda. Contohnya di sini ada densitas dan titik didih. Densitas itu massa jenis, titik didih gitu. Terlihat berbeda. Jadi walaupun rumus molekulnya sama, karena rumus strukturnya berbeda, maka sifatnya juga akan berbeda nanti. Oke, selanjutnya saya langsung ke sini. Saya langsung ke tata nama untuk penamaan senyawa organik. Yang pertama kita belajar dulu tata nama UPEC. Sebelum kita belajar tata nama, kalian harus tahu dulu 3 ini. Ada G fungsi, itu bacanya apa? Gugus fungsi. Ada gugus fungsi, nih ya. Ada rantai induk atau rantai utama, kemudian ada cabang. Bedakan dulu 3 ini. Kalau udah bisa bedain 3 ini, insya Allah bisa namain nanti. Gugus fungsi apa sih? Gugus fungsi adalah gugusan atom yang menentukan sifat senyawa. Gampangnya, kalau mau lihat gugus fungsi, lihat yang ada sekelompok atom tuh yang beda sendiri dari yang lain. Nanti di sini yang kalian lihat gugus fungsi itu yang bukan CH. Nanti kan ada banyak tuh CH, 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 CH. Nah, kalian lihat yang bukan CH itu yang mana? Nah, itu yang disebut sebagai gugus fungsi. Gitu. Kemudian yang kedua ada rantai induk. Rantai induk adalah rantai karbon terpanjang yang ada gugus fungsinya. Jadi gugus fungsinya itu nempel di rantai karbon terpanjang atau di rantai induk. Nah, cara nomorin atom karbonnya dari ujung rantai yang paling dekat dengan gugus fungsi. Tuh. Jadi kalau gugus fungsinya lebih dekat ke kiri, maka kalian nomorin C-nya, nomor satunya di kiri. Tapi kalau gugus fungsinya lebih dekat ke kanan, kalian nomorin atom C-nya dari kanan, gitu. Kemudian yang ketiga ada rantai cabang. Cabang itu yang bukan gugus fungsi, yang bukan rantai induk, gampangnya gitu. Dan cabang itu harus dimulai dengan C atau karbon. Nah, cabang ini harus dinomorin juga. Cabang itu terletak di nomor berapa, dan habis itu kita namain cabangnya namanya apa. Apa namanya metil, etil, propil, butil, isobutil, dan sebagainya. Oke, selanjutnya.
Oke, di sini ada gugus fungsi di sini ya, kelihatan ya. Kita fokusnya, kalian fokusnya dari alkohol sampai ester. Ada 6 kalian fokus ke situ. Karena alkena, alkuna sudah dibahas. Nah, haloalkana itu memang turunan alkana juga, amina juga turunan alkana. Jadi semua ini yang ada di PPT saya itu adalah namanya senyawa turunan alkana gitu. Kecuali nih ya, kecuali alkena sama alkuna. Yang lainnya senyawa turunan alkana. Kita lihat alkohol. Alkohol dalam kurung apa ini? Alkanol. Kenapa ada dalam kurungnya gitu ya? Kalau alkohol itu adalah nama trivialnya atau nama dagangnya. Jadi kalian kalau misalnya pas beli alkohol nih ke apotik, ngomongnya kan beli alkohol, bukan beli alkanol gitu. Jadi ada nama dagang atau nama trivial dan ada nama UPEC. Oke. Jadi alkohol itu nama dagang, alkanol nama UPEC gitu ya. Ada ether. Ether itu nama dagang atau nama trivialnya. Tapi nama UPEC-nya, nama UPEC apa sih? Nama UPEC itu nanti nama yang bisa kita pelajari gitu lah. Istilahnya ada rantai induk, ada gugus fungsi sama ada nama cabang gitu. Jadi yang bisa kita nanti pelajari adalah yang nama UPEC-nya gitu. Jadi nanti penamaan itu biasanya pakai tata nama UPEC gitu. Ether nama UPEC-nya alkoksi alkana. Ada dua kata gitu ya. Aldehid nama UPEC-nya alkanal. Keton alkanon, asam karboksilat asam alkanoat, ester nama nama UPEC-nya alkil alkanoat. Nah, sekarang lihat gugus fungsi. Alkohol, di sini gugus fungsinya apa alkohol? Min, apa itu OH ya? Nggak pakai min itu kan ikatan. Min itu artinya ikatan, jadi bacanya gugus fungsinya OH gitu ya. Ether, apa ini gugus fungsinya? Oh. Oh, gitu ya cara baca gitu ya lihatnya ya. Oke, terus kemudian dilihat lagi aldehid, apa ini gugus fungsinya? Kalau dilihat CHO. CHO, keton CO, asam karboksilat apa? COOH, ester? COO. Nah, ya ini biar gampang, biar gampang nyebutnya ester COO aja. COO gitu. Oke, sekarang kalian perhatikan. Alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester. Cara menghafalnya mudah, asalkan jangan kalian puter balikin urutannya. Habis alkohol, ether. Itu aldehid, keton. Asam karboksilat, ester. Jangan dibalik gitu. Nah, nanti di sini kelihatan nih mereka ini sebenarnya punya kemiripan per dua senyawa. Maksud saya per dua senyawa adalah alkohol sama ether. Dilihat. Alkohol apa gugus fungsinya? OH. Ether apa gugus fungsinya? O. Maka dari alkohol ke ether, atom apa yang hilang di gugus fungsi? H-nya hilang. Oke, sekarang lihat aldehid sama keton. Aldehid gugus fungsinya CHO, keton gugus fungsinya CO. Atom apa yang di gugus fungsinya yang hilang dari aldehid ke keton? H juga kan? Nah, kemudian lihat asam karboksilat sama ester. Asam karboksilat gugus fungsinya COOH, ester gugus fungsinya COO. Apa yang hilang di situ? H juga. Artinya itu berpola kalau di matematika. Setiap dua senyawa itu gugus fungsinya tuh hilang tuh H-nya gitu loh. Alkohol OH, ether O. Aldehid CHO, keton CO. Asam karboksilat COOH, ester COO. Jadi kalau mau dihafalkan, kan harus dihafalin nanti nih. Urutannya jangan kalian puter. Urutannya tetap alkohol, ether. Ngapalinnya per dua senyawa aja. Alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester. Gitu. Nah, setelah kita lihat gugus fungsi, kalian lihat ke kiri,
ada namanya rumus molekul. Nih yang saya kasih warna biru. Ada yang namanya rumus molekul. Nih ya, rumus molekul. Ya Allah. Terus sekarang kita lihat ini, alkohol sama eter. Jadi kan tadi saya bilang, hafalinnya per 2 senyawa aja, alkohol sama eter. Alkohol sama eter punya rumus molekul yang sama nggak? Apa? Sama Bu. Iya apa? Itu CnH2n plus 2O. Nah, jadi hafalinnya gampang. Alkohol eter punya rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Aldehid keton punya rumus molekul yang sama nggak? Sama. Sama apa? Itu. CnH2n. CnH2NO. Iya, CnH2NO. Terus asam karboksilat ester ada yang punya yang sama nggak? Untuk Iya, rumus molekul sama ya, apa? ya CnH2NO2, CnH2NO2. ya. Oke. Jadi nggak sulit gitu ngafalinnya. Untuk rumus molekul, gugus fungsi, sama namanya itu nanti ngafalinnya nggak sulit karena kalian juga udah ngafalinnya itu berurutan, jangan dituker urutannya. Alkohol eter, asam karboksilat ester. Saya sih akan lebih suka ngomong nanti ke depannya, alkohol itu sahabatnya sama eter, aldehid itu sama keton, asam karboksilat sama ester. Karena nanti mereka untuk ke depannya akan lebih berkelanjutan gitu. Alkohol tuh pasti mirip-miripnya sama eter gitu. Aldehid sama keton, asam karboksilat sama ester gitu. Oke, sekarang kita ke sebentar, ke latihan soalnya gini maksud saya. Perhatikan rumus molekulnya ya. Perhatikan rumus molekul itu dihafal ya. Kalau saya tanya, misalnya saya punya rumus molekul. Kalian bisa tebak nggak ini rumus molekulnya siapa kira-kira gitu maksud saya. Saya punya C4H8O. Ini rumus molekulnya siapa kira-kira? Gimana cara nebaknya? Oke, saya ulangi ya. Tadi ada 3 rumus molekul sebenarnya. Aldehid, Bu. Aldehid katanya. Kenapa aldehid? Kan C4 itu kan C-nya 4 Bu, N-nya. Nah, H-nya itu 2 kali 4, 8, terus O. Berarti ini sebenarnya adalah CnH2n O gitu kan ya? Ya nggak? Ya. Nah, ya. ini punyanya siapa? Punyanya aldehid atau keton gitu. Bisa ya? Ada lagi misalnya Ya. C4H10O. Ini siapa ini? C4H10O. Itu Bu yang punyanya alkohol sama eter. Ya, karena ini adalah CnH2n plus 2O. Jadi ini adalah alkohol atau eter gitu ya. Oke, berarti kalau C3H6O2 coba rumus molekulnya jadi gimana? Jadi CnH2NO2. 2NO2. Nah, kita lihat yuk CnH2NO2 tuh punyanya siapa? CnH2NO2 paling bawah. Asam karboksilat sama ester. Asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat atau ester. Gitu. Jadi bisa nanti ketika ulangan ya. Nanti ini masuk di di pasnya ada sedikit. Pokoknya materi pasnya yang udah saya ajarkan deh, nggak akan keluar dari situ. Oke, kemudian kita lihat ke sini. Dulu saya pernah ngasih catatan ini kok. C1 MET, C2 ET, C3 PRO. Pernah saya kasih catatan begitu? Pernah. Nah, C10 DEK. Gitu ya, yang terakhir ya C10 DEK. Gitu. Ini gunanya untuk apa? Ke sini kita. Contoh ada, karena jangan dilihat ya. Kalian lihatnya alkohol, alkanol, alkanon, sama asam alkanol. Ambil contoh alkanol. Ketika C-nya 1, alkohol. Alkohol sama alkanol tadi sama nggak? Sama. Ketika C-nya 1, kalau dia punya gugus fungsi OH, namanya jadi metanol.
Kan alkohol gugus fungsinya OH kan. Nah, ketika C-nya 2, senyawa itu punya gugus fungsi OH, maka namanya jadi etanol. Gitu. Ketika C-nya jumlahnya 3, dia punya gugus fungsi OH namanya jadi propanol. Gitu. Jadi itu gunanya kalian hafalin C1 met, C2 et, C3 prop, C4 but, C5 pen, hex, C7 hep, C8 OKT ya, C9 non, C10 dek. Gitu. Sekarang kita contoh langsung ke yang sebelah kanan ada asam alkanoat. Tadi nama lain asam alkanoat apa? Asam karboksilat. Oke, misalnya C-nya 1, maka namanya jadi asam. Asamnya tetap ya, Nak. Jadi asam metanoat. Kalau C-nya 2 jadi asam etanoat. C-nya 3 jadi asam propanoat. Dan seterusnya sampai C10 asam dekanoat. Gitu. C-nya itu jumlahnya nggak cuma 10 ya. C-nya itu bisa 20 dan sebagainya banyak. Cuma memang kalau untuk kalian ini di SMA sampai C-nya 10 dulu. Nanti kalau ketemu pas kuliah, C-nya jumlahnya banyak. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah cabang. Yuk dilihat. Metil udah kenal ya? Udah ketemu metil. Apa metil? CH3. CH3. Etil udah sering ketemu ya? Apa etil? CH2, CH3 gitu ya. Propil, propil udah tahu ya, C-nya jumlahnya 3. CH2, CH2, CH3. Isopropil sama nggak kayak propil? Ada yang mau jawab? Isopropil sama nggak kayak propil? Ini jajan tidur semua nih. Enggak tahu Bu, saya sama Ngambil handuk aja salah. Itu dilihat tuh, propil sama isopropil dilihat. Jumlah C-nya sama nggak? Bentuknya sama nggak? C-nya sama. Jumlah C-nya sama, terus bentuknya beda. Bentuknya tangannya beda. juga 3 sama ya. Bentuknya beda. Kenapa? Kalau propil dia rantainya lurus. Tapi kalau isopropil rantainya lurus nggak? Bercabang. Kayak itu bedanya. Jumlah C-nya sama-sama 3, tapi karena bentuknya beda, yang satu lurus, yang satu bercabang, makanya namanya beda. Oke, sekarang kita ke N-butil. Kalau butil C-nya berapa? But C-nya 4 ya? Ya, but C-nya 4 ya. Oke, kalau butil berarti C-nya 4 tapi lurus aja. Apa namanya? Nggak ada cabang, rantainya rantai lurus. Isobutil, ada cabang di mana? Di tengah. Ada di tengah. Tapi jumlah C-nya masih 4 nggak? Sama ya? Masih. Iya. Terus, sek butil tuh bacanya ada yang tahu nggak apa? Sekunder. Ters bacanya tersier. Tapi kan kepanjangan, makanya disingkat ters, kemudian disingkat sek begini, sek butil. Oke, sekunder butil. Bedanya sama isobutil. Cabangnya di depan. Adanya di depan cabangnya. Oh, betul. Oke, kalau ters butil? Atas bawah. Ya, gitu ya. Kelihatannya bedanya ya. Kalau lupa dibuka lagi nih, catatannya kayak dulu kelas 1 saya udah pernah kasih deh. Oke. Sekarang ada penamaan cabang sesuai dengan urutan abjad, kemudian induk. Itu cara namainnya. Oke, sebentar. Ini skip aja, ini nggak usah. Nah, kita ke sini. Kita belajar dulu alkohol. Alkohol nama lainnya apa? Alkanol. Masih ingat punya gugus fungsi apa tadi? OH. OH, betul. OH yang 2 tangan. Benar, itu kan ada ROH. Nih. ROH gitu kan ya? Itu namanya gugus. Kelihatan nggak sih saya kalau giniin kursor? ROH, nggak kelihatan. Oh, nih kelihatan. ROH, ini namanya gugus fungsi ya. Oke, sekarang lihat ke senyawanya nih yang warna biru. Ada warna biru ya senyawanya ya. Coba caranya kalian kenali dulu di situ ada gugus fungsi apa.
Di sini ada gugus fungsi apa? Apa tadi gugus fungsi? Gugus OH. fungsi itu adalah sekelompok atom yang paling beda sendiri, Nak. Cari, di sini kan semuanya CH, 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 CH. Nah, yang beda sendiri apa? OH. OH. Ah, Berarti di sini gugus fungsinya OH. Berarti senyawa ini berarti senyawa ini akan alkohol. Berarti cara namainnya pakai cara nama alkohol. Belakangnya ol-ol. Gitu. Oke. Ada seperti ini. Gimana langkah pertama? Coba kita lihat ya. Kok nggak mau? Sebentar. Tuh. Tiba-tiba. Tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang kan lurus aja. Berapa jumlahnya? 4. Oke, lihat nomorinnya. OH-nya, gugus fungsinya lebih dekat ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Maka nomorin dari sebelah kanan. Gimana? 1, 2, 3, 4. Jelas? Saya ulangi ya. Jelas? Yes. Nah, berarti ada cabang nggak? Cabang Ada. itu CH ada. Cabang itu adalah Ada. CH yang tidak masuk ke rantai utama. Ada cabang tuh yang warna kuning atas. Apa namanya? CH3. CH3. Namain dulu cabangnya, Nak. CH3 namanya apa? Metil. 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 Nah, metilnya itu si CH3-nya nempel atau terikat sama CH nomor berapa? 3. 3. Maka namanya jadi 3 metil. Nah, terus ada 2 butanol. Oke, pelan-pelan. OH-nya, gugus fungsinya terletak di OH nomor berapa? 2. Maka tulis 2. Itu namanya udah ada ya di sebelah kanan tuh, nggak usah saya tulisin lagi. 3 metil, 2. Ada yang tahu kenapa butanol? Karena ada Metanol. Iya, karena rantai induknya atau yang di kotak itu tuh, yang dalam kotak, C-nya ada 4. 4 itu but. Karena ini alkohol, belakangnya pakai ol, jadi butanol. Tuh, paham? paham. Bisa? Bisa nggak? Oke, Aku mau saya tanya, lanjut. Bu. Iya, ya, apa-apa. Itu kan metil itu kan dari CH3 ya, Bu. Iya, iya. Terus yang kedua itu kan makanya but itu karena ada 4 ya, Bu, dalam Iya. kotak itu. Berarti bukan pakai si apa sih 2 ini ya, Bu. Angka 2 itu oh ya nggak jadi, Bu, udah tahu. Maaf, Bu. Oh, udah. 2 adalah letak dari gugus fungsi. Ya kan? Ya udah ya, jelas semuanya. Masih, Bu. Ya. Udah, oke, saya lanjut. Jenis-jenis alkohol. Ini nanti dulu aja. Kita ke tata nama dulu aja deh. Jenis alkohol ntar dulu. Oke. Abis alkohol, tadi alkohol temen sahabatnya siapa? Ether. Ester belakang ya nanti ya, paling terakhir Ester. Oke, ether. Ether nama lainnya atau nama yupeknya alkoksi alkana. Ada 2 kata. Kemudian ether punya gugus fungsi apa? Oh, iya nggak? Ya kan? Ya. Ether punya gugus fungsi O. Terus coba dilihat yuk ke gambarnya. Gambarnya cek, benar nggak dia di situ ada gugus fungsi O? Benar. Benar. Kena tahu dari mana? Yang dimerahin. Yang dimerahin. Lantar ulangan nggak ada yang dimerahin loh. Itu yang ON nempel metil. Cara lihatnya, cari yang beda sendiri. Kan ini ada CH3, CH2 itu kan sama tuh, sama-sama CH, 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 CH. Kalian cari yang nggak CH. Ada apa di situ yang bukan CH?
Oh, Iya, ada O. Maka itu adalah namanya gugus fungsi. fungsi. Oke, kalau sudah, coba kita cari apa? Cari rantai utama. Rantai utama adalah yang paling panjang dan mengikat O. Berarti kira-kira rantai utamanya yang mana yang bawah? Oke, kenapa nomornya dari sebelah kanan? Karena lebih dekat ke kanan. Karena O-nya Lebih dekat, Bu. sebelah kanan. Iya, karena O-nya lebih dekat ke kanan. Nomorin tuh 2, 3, 4. Nah, oke. Sekarang kita namain hati-hati nih. 2-metoksibutana. 2 itu artinya O-nya terikat di nomor berapa? 2. 2. Tulis 2-nya. Metoksi. Metoksi itu adalah cabang istilahnya. Ada cabang nggak sih tadi di sini? Ada. Oh, gini deh, sebentar. Sebentar. Pasti kalian bingung. Sebentar. Cara begini. Campuran O sama CH3 ya, Bu? Nah, iya itu. Gini. Saya jelasin di papan tulis sebentar ya. Coba saya move ke papan tulis dulu. Aduh. CH3, CH2. CH, O, CH3. Tes. Suara saya masuk nggak? Masuk, Bu. Bentar ya. Aduh, silau ya. Oke, sudah. Tadi gambarnya begini ya. Ya nggak? Iya. Jadi gini loh. Ether ini agak berbeda sama alkohol. Agak lebih jeli melihatnya. Ibu.
Silau. Ether ini sedikit berbeda sama alkohol. Kalau tadi kan alkohol tinggal langsung lihat aja tuh OH-nya di nomor berapa, terus langsung dinamain gitu ya. Nah, karena ether ini dia ada dua kata gitu ya, alkoksi alkana, berarti sebenarnya kalian harus peka, harus jeli gitu. Harus jeli ngelihat si O, gugus fungsi O, seolah-olah membagi dua bagian. Bagian apa sih maksudnya? Kan tadi kan penulisannya begini nih. Strip, O, strip, gitu kan? Nah, si gugus fungsi O ini membagi kalau ini bagian kiri dan ini bagian kanan. Suara saya masuk kan ya? Masuk. Masuk, Ibu. Masuk, Bu. Oke. Jadi kalau lihat ether harus jeli lihatnya. O ini gugus fungsi O seolah-olah membagi dua bagian. Kalau penulisannya seperti ini, lurus-lurus aja gitu, lempeng, O-nya ngebagi bagian kiri sama O-nya ngebagi bagian kanan. Sekarang lihat ini yang atas. Yang soal tadi di PPT saya. Ini O-nya seolah-olah membagi bagian mana aja berarti? Kanan sama ke bawah. Betul. Kanannya dia, saya tulis ini kanan. Dan ini adalah di bagian bawah. Sampai sini jelas nggak? Jelas. Oke. Nah, cara penamaannya, siapa dulu yang disebutin? Kanan dulu atau bawah dulu? Cara penamaannya yang pendek dulu. Jadi begini, cara penamaannya, nomor letak gugus fungsi, rantai pendek, tambahkan oksi, kemudian rantai panjang, tambahkan ana. Oke, gini maksudnya. Yuk kita nomorin dulu deh. Tadi kan kita udah nentuin nih rantai utamanya yang mana. Rantai utama yang bawah kan? Ini kan rantai utama kan? Nah, nomornya dari mana? Nomor dari sebelah kanan. Karena nomornya lebih dekat ke kanan kan? Ya kan? Yuk kita nomorin. 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Ya enggak? Ya. Iya. Ya. Nomor letak gugus fungsi. Gugus fungsinya terletak di C nomor berapa? 2. Maka tulis 2 di sini. 2. Strip, rantai pendek oksi. Ini kan rantai pendek. Yang lebih pendek yang kanan apa yang bawah? Kanan. Yang kanan. C-nya berapa? CH3. 1. C1. C-nya 1. C1 tadi namanya apa C1? Met. Met. Tambahkan oksi. Jadi Metoksi. met. Kemudian rantai panjang. 1, 2, 3, 4. Tadi rantai panjang namanya apa? But. But. Tambahkan But. ana. Jadi, Butana. nah maka namanya 2 metoksibutana. Gitu ya. Jadi kalau ether, ini ether nih. Ether. Kalau ether, lihat gugus fungsi O-nya seolah-olah membagi dua bagian. Kalau soal ini bagian kanan sama bawah. Nah, cara menamakannya, nomor letak gugus fungsi, strip, rantai paling pendek. Yang tadi bagiannya mana? Yang pendek. Pendek, tambahkan oksi, rantai panjang, tambahkan ana. Karena di sini yang pendek ini C-nya 1, berarti metoksi. Rantai panjang 4, but, berarti butana. Maka namanya 2 metoksibutana. Jelas? Kalau rantai panjangnya 5 berarti Jelas. pendek. Kenapa? Intan? Kalau rantai panjangnya 5, ada 5. Ya,
Kalau rantai panjangnya ada 5 berarti jadi pentana. Makasih, Bu. Ya. Ya. Pen. Bisa ya? X. Bisa nggak? Ya, oke ini di SS dulu. Dah, 1, 2, 3. Udah ya, di SS ya. Sudah. Oke, saya hapus. Saya hapus. Masih saya pengen di ether. Ether tadi bagus fungsi apa? Ether. Saya masih mau di ether. Ether, nih. Saya gambarnya begini sekarang. Ini soal dari saya nih. Gini. Terus. Begini soalnya. C3H7, CH2, CH2O, CH2, CH3. Ini ether kah? Ether. Ether, karena gugus fungsinya O. Oke, tadi kalau ether, lihat, kalian harus jeli. O ini seolah-olah membagi dua bagian. Ada bagian mana seperti ini? K. Kanan. Kanan, Yang ini kiri. sebelah kiri. Oke. Yang mana yang paling panjang? Kanan apa kiri? Kiri. Kiri. Kiri paling panjang. Kalau sudah tahu kiri paling panjang, maka yang paling panjang ini jadi rantai utama. Sama. Induk. Oke, kita nomorin yuk. Nomorin dari kanan apa dari kiri? Dari Kanan. Kanan yuk. Berarti berapa di sini? 1, 2. Di sini? 3. Tapi di sini C-nya ada berapa, Bim? Ada 3. Maka nomornya gini. 3, 4, 5. Wis. Bagus ya, Bu. Kan C-nya ada berapa? 3. 3. Kan yang kita nomorin itu sesuai sama jumlah C. C. Kalau C-nya Nyawa ya, ada 3, Bu. berarti nomornya ada 3. Kalau C-nya ada 4, berarti nomornya ada 4. Habis ini mau tanya? Tidak. Enggak, belum. Ibu, Udah ya. Apa? berarti 3-nya itu nulisnya di ujung sebelah kiri atau terserah? Ini. Iya. Ya begini aja nulisnya 3,4,5. Artinya di C3 ini ada nomor 3, ada nomor 4, ada nomor 5. Oke. Nah, kalau udah, yuk kita namain. Nomor letak gugus fungsi. Gugus fungsinya kan O. Terletak di C nomor berapa? 1. Kita hapus dulu. 1. Terus strip. Yang pendek kan kanan nih. Kanan C-nya ada berapa? Yang dihitung C ya. 2. Ada 2. 2 apa tadi namanya? Tambahin oksi jadi Etoksi. etoksi. Betul. Panjang, rantai panjang kan yang ini nih kiri. Ada berapa jumlah C-nya? 5. 5. Pentana. Itulah gunanya kita nulis 3, 4, 5. Kalau kalian cuma nulis 3, nanti kalian bilangnya cuma 3. Salah, harusnya ada 5. Oke, 5 apa? Pen. Jadi pentana. Nah, begini. 1 etoksi pentana biasanya di pilihan ganda tidak ada. Kenapa? Angka 1 untuk nomor letak gugus fungsi tidak perlu ditulis. Maka 1 etoksi pentana itu namanya etoksi pentana. Tidak perlu pakai nomor karena dia nomor 1. Tapi kalau dia nomor 2, nomor 3 tetap harus ditulis. Jelas? Jelas, Bu. Jelas.
Ayo screenshot 1, 2, 3. Sudah ya? Ya kalau mau sambil Udah. nulis di buku juga bisa, orang cuma sedikit kok itu, kan pendek rantainya. Alkohol, ether, habis itu urutannya apa tadi? Saya suruh apalin. Habis ether apa? Alkohol, ether. Alkohol, ether. Alkohol, Guys. Alkohol, ether, terus alkehida, aldehid bacanya. aldehid. Ya. Yuk kita ke aldehid. Kita ke aldehid. Aldehid apa itunya? Gugus fungsinya yuk sambil kalian cek di PPT. Iya, CHO, Bu. aldehid. Hati-hati ya. Di PPT saya nulisnya begini, CHO, benar? Ya. Ya. Tetapi ketika di rumus struktur jarang banget ditulis CHO begini. Biasanya begini nih nulisnya nih. Oh, sebentar. CHO. Begini. Coba dicek. Mana gugus fungsi CHO-nya? Ada di mana? Kiri, kanan, bawah, atas? Ada di mana? Ada di kiri. Nah, ada di kiri. Berarti kalian jeli ya lihat CHO. Jadi, penggambaran atau penulisan gugus fungsi aldehid biasanya tidak dituliskan seperti ini, Nak. Tapi pakai tangan gini. Kenapa sih O rangkap 2? Balik lagi pelajaran kelas 1. Karena O terletak di golongan 6. Dia butuh 2 elektron untuk mencapai stabil. Makanya O tangannya 2. Rangkap 2. Gitu. Ya, jadi kalau O dia tangannya 2. Karena O itu hanya ke C, maka dua-duanya dipakai untuk mengikat C. Paham? Nah, langkah pertama, tentuin rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang terdiri dari C paling panjang dan mengikat gugus fungsi. Gugus fungsi kan ini nih. Ya nggak? Ya, Ada C-nya nggak di sini? ada. Nah, C ini harus masuk ke gugus fungsi. Oke. Berarti kemana? Kok C ini harus masuk ke gugus fungsi? C ini harus masuk ke rantai utama. Berarti rantai utamanya gimana? Lurus aja atau belok begini? Lurus. Kenapa pilih yang lurus? Lebih panjang. Iya, pilih yang lebih panjang. Berarti ini adalah rantai utama. Tuh ya. Ada cabang? Ada. Ada yang mana? CH3. CH3. Itu cabang. Oke, kalau sudah, rantai utamanya kita kasih nomor. Nomornya yang nah, ini dia nih. Rantai utamanya kita kasih nomor. Nomor ini harus deketin apa? Deketin gugus fungsi apa deketin cabang? Gugus fungsi. Ya, nomorin tuh harus deketin gugus fungsi. Gugus fungsi dari sebelah kiri, berarti nomorinnya dari sebelah Kiri. Yang dinomorin C atau H? C. C. Nomorin 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, sekarang cabangnya dulu. Cabangnya. CH3 namanya Metil. metil. Metilnya ada di nomor berapa? 3. 3. Ya, berarti kalian tuliskan 3 metil. Nah, kalau sudah, langsung aja 3 metil. Ini kan rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 apa? Pentil. Pen. Nah, tulis Pen. dulu pen. Aldehid. Aldehid nama lainnya apa tadi? Kanal.
Alkanal. Berarti belakangnya ditambahin anal. Berarti jadi Anal. Pentanal. Maka namanya 3-metil pentanal. Paham sampai sini? Siap, Bu. paham, Bu. Mau tanya Bu, Iya. itu kan 3 metil, tapi di soal Ibu pasti ada kayak 2,2 gitu Bu. Nah itu bisa koma-koma gitu dari mana Bu? Ya. Oke. Kan katanya ini 3 metil. Kalau yang saya kasih gimana? 2,2 gitu ya? Iya. 2,2 apa? 2,2 metil apa 2,2 dimetil? Saya takutnya salah nulis salah juga kemarin. Sekalian saya rawat kalau salah. Apa coba tolong dicek. Ayo udah buka belum yang lain? Latihan soal dari saya. 2,2 dimetil Bu. Nah benar berarti. Oke. Berarti nggak dirawat, benar. Kalau misalnya 3 metil seperti ini, ada yang punya ide nggak 2,2 dimetil itu artinya apa berarti? 2,2. Nah, artinya apa? Kayaknya 2, Bu, gitu. Nah, kalian lupa ya. Ini di screenshot dulu. Sebentar, Bu. Nah, 2,2 dimetil itu saya pernah ajarin kok di alkanal. Ini udah di screenshot ya. Oke. nah. Gini loh, kalau metil yang satu kan namanya metil. Di metil itu artinya apa? Ada dua itunya, terus letaknya sama di dua gitu kan ya? Metilnya ada 2. Nah, kalau 2,2 dimetil berarti metilnya ada 2 dan letaknya di mana? Atas bawah. Letaknya di C nomor 2 di atas dan bawah. Kebayang nggak? Ingat. Ya, yang tanya tadi Intan bukan ya? Iya Ibu. Nah, kebayang nggak kan kalau saya jelasin begitu? Kebayang Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada C, ini C nomor 2. Iya. Ini C-nya kan nomor 2 nih. 2,2 dimetil, berarti di sini ada metil, di sini ada metil lagi gitu ya, atas bawah. Gitu ya. Terima kasih. Nah, oke. Udah. Aldehid sudah, kita ke yang terakhir. Jadi sampai keton dulu aja. Aldehid punya sahabat namanya Keton. Kalau aldehid CHO, berarti kalau keton apa? Tadi apanya yang hilang? H-nya hilang jadi CO. Ya, H-nya hilang, betul. H-nya hilang jadi CO. CO, keton. Kalau aldehid kan alkanal. Kalau keton jadi Alkanol. salah, Neng. Kanon. Ya, itu betul. Kalau alkanol, alkohol. Namanya belakangnya mirip-mirip kok, alkanol. Nih, ini kan belakangnya on. On. Ini juga on belakangnya. Oke. Contohnya sama seperti di aldehid ya. Keton CO begini, ketika penggambaran rumus strukturnya, dia nggak CO gini gambarnya. Tapi misalnya begini. Saya yang dasar dulu. Maksud saya yang dasar tuh coba dicek di sini ada cabang apa enggak. Bentar. Oke, yuk dicek. Pertama, lihat ada gugus fungsi apa supaya kalian tahu dulu. Apa tuh?
Ada gugus fungsi apa? CO. CO kan CO. ya, gugus fungsi ya. Terus selanjutnya pilih rantai utama. Rantai utama adalah yang C paling panjang dan mengikat gugus fungsi. Berarti yang mana ini rantai utamanya? Yang bawah. Yang lurus. Yang lurus. Ini ya rantai utama. Nomorin. Sebentar. Ada cabang apa enggak? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Betul, tidak ada cabang. Terus apa namanya? Sebentar. Dari kiri. Nah iya, dari kiri saya mau nanya itu. Kenapa dari kiri? Karena paling dekat sama gugus Paling fungsi. dekat, Bu. Ya, ini deket ya. 1, 2, 3. Ntar bingung saya di sini ya. 3, 4. Ini saya tulisin begini nggak bingung kan ya? Enggak. Ya. Tidak. CH2 kan, Bu ya? Iya, Sama-sama. betul. Ya, betul. Itu CH2. Oke, sekarang cara namainnya. Ketonnya, ini gugus fungsinya nih. Gugus fungsinya dapat nomor berapa? Nomor 2. 2. Tulis 2-nya dulu. Ada rantai utama nggak di sini? Ada. Ada rantai utama kan? Ada cabang nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Nggak ini ada. simpel nih namainnya karena nggak pakai cabang. Nah, ya udah kalau dia nggak ada cabang, gugus fungsinya di nomor berapa? Nomor 2. Terus sekarang rantai utamanya ada berapa jumlahnya? Ada 4. 4 apa namanya? But. Oh, Jadi but. ikut ini jadi apa? Butanon. Butanon. Iya, berarti namanya jadi 2 butanon. Udah selesai karena tidak ada cabang. Sekarang saya kasih yang ada cabang. Yuk, cari dulu gugus fungsi. Mana gugus fungsinya? Oh, CO. CO. Yuk, pilih rantai utama adalah rantai yang paling panjang dan mengikat gugus fungsi. Ada 2 pilihan, lurus saja sampai mentok, apa dia belok ke atas? Lurus. Karena C-nya ada 5, kalau belok C-nya ada 4. Yang lain setuju kalau lurus C-nya ada 5? Ada 6. Ada 6. Ada 6. Soalnya C-nya 2 ya. Nah, hati-hati ya. Ntar ulangan Iya, begitu Bu. saya. Oke. Tuh, rantai utama itu berarti ada cabang nggak? Hah? Ada cabang? Ada. Ada. CH2 sih salah. Tunggu guys. Ini enggak CH2. CH3. Nah, ada cabang ya. Ini cabangnya ya. CH3-nya ini cabang. Ya kan? Ya. Oke. Sekarang kasih nomor apanya? Rantai utama. Dari kiri apa kanan nomorinnya? Kiri. Kiri. 1, 2, 3, 4 di sini? 5, 6. Iya, 5, 6. Nah, nomorin, namain sekarang. Caranya, kalau dia ada cabang, yang dinamain cabang dulu. Di 3. Nah, betul. Ini CH3 namanya apa? Metil. Metil. Metilnya di C nomor berapa? Ya. Ya, maka namanya jadi Metil. 3 metil. Nah, sekarang gugus fungsinya terletak di nomor berapa? 2. 2. 2-nya jangan lupa. 2. Terus baru rantai utamanya. Jumlahnya C-nya ada berapa? 6. 6 itu hex. Jadi apa? Hex apa? Heksanon. 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 3 metil, 2 heksanon. Oke, jadi seperti itu. Jelas ada yang mau tanya? Bu. Ya.
Kalau jumlahnya sama, C-nya gimana, Bu? Misalnya yang yang belok sama yang lurus sama gitu. Oh, nggak akan mungkin. Nggak mungkin kan ya, Bu? Oh, ya. Tidak. Dia kalau dia nanti apa yang tadi Bimo bilang, rantai utama sama cabangnya jumlahnya sama, nanti cabangnya nggak akan bisa lurus, Bim. Pasti nanti dia cabangnya entah dia isobutil atau tersbutil atau seksbutil gitu. Jadi tetap aja akan berbeda gitu. Ada lagi yang mau tanya? Sambil saya ini siapin absennya. Materi pasti dari awal ya, dari sifat koligatif. Cuma pasti soalnya lebih sedikit. Yang akan lebih banyak itu ini apa namanya penamaan gitu ya, sama dari volta, elektrolisis, bikin reaksi elektrolisis, sama kemarin menghitung Faraday yang kemarin itu yang saya ajarin, atau yang stoikiometri dalam elektrolisis gitu. Ada yang mau tanya lagi? Nah, kita pertemuannya tinggal sekali ya, tinggal Rabu depan, ya nggak? Kan Rabu depannya lagi udah mulai pas tanggal 2 Desember. Tugasnya jangan lupa dikerjakan yang kemarin saya kasih. Karena buat latihan juga kalian gitu. Latihan nanti bisa tahu penamaan alkohol sampai asam karboksilat. Jadi nanti pas ulangan bisa. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, silakan absen, cek di chat Zoom-nya. Kalau sudah silakan leave. Terima kasih udah join, nanti dikabarin lagi ya, nge-Zoom-nya pasti hari Rabu insya Allah ada lagi gitu, karena kita terakhir tinggal Rabu nge-Zoom-nya. Kalau nanti pun ada misalnya Rabu ada materi yang masih kurang tersampaikan, mungkin saya akan ngambil tambahan di hari Jumat atau Kamis gitu untuk nge-Zoom sekali lagi sebelum PAS-nya. Oke, terima kasih sudah join. Langsung diisi absennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.